Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri Psikologi Industri dengan topik Stopping Decision. Namun sebelum kita mulai, saudara-saudara sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, latar belakang sumber daya manusia merupakan salah satu kontributor terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Tulus, sumber daya manusia dengan karya, bakat, kreativitas, kompetensi, dan motivasi akan mendukung eksistensi suatu organisasi. Sebaik-baiknya pada aspek teknologi dan ekonomi yang dimiliki suatu organisasi tanpa aspek sumber daya manusia, maka tujuan organisasi akan sulit untuk dicapai. Nilai-nilai manusia semakin diselaraskan dengan aspek-aspek teknologi maupun ekonomi. Menyadari arti pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi dewasa ini, peningkatan kompetensi sumber daya manusia marak terjadi dengan berbagai program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan dan pemikiran dengan harapan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi dan siap kerja sesuai dengan bidangnya, serta mampu mengemukakan gagasan dan pemikiran yang inovatif dan berguna bagi perusahaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Handoko, bahwa sebagai aset perusahaan, sarjana lulusan pendidikan tinggi akan menambah langkah maju dari suatu perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan menjadi semakin teknis dan kompleks, sehingga perusahaan makin memerlukan para sarjana lulusan pendidikan tinggi. Sebagai konsekuensinya, banyak perusahaan melakukan usaha-usaha khusus untuk membina dan memelihara hubungan konstruktif dengan lembaga-lembaga pendidikan. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, Terry juga menyatakan manajemen merupakan suatu bentuk kerja. Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang salah satunya adalah staffing. Staffing adalah proses menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Nah, pada dasarnya manajemen dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan organisasi di mana orang-orang bekerja sama dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pengisian jabatan atau staffing merupakan tugas yang sangat penting bagi para manajer dan juga dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan. Proses staffing dapat dipandang sebagai sebuah prosedur langkah demi langkah yang berkesinambungan agar organisasi selalu memperoleh orang-orang yang tepat dalam posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Kadarman mengatakan langkah-langkah tersebut terdiri dari perencanaan, rekrutmen, seleksi dan penempatan, induksi dan orientasi, pemindahan dan pemisahan, latihan dan pengembangan, penilaian prestasi. Dari sini dapat diketahui bahwa proses staffing merupakan bagian yang vital dalam pelaksanaan dan perkembangan sebuah organisasi. Karena kompleksnya proses staffing ini, maka fungsi staffing menjadi bagian fungsi manajemen yang terpisah dari fungsi organizing atau pengorganisasian. Saudara sekalian, masalah konsep dalam staffing. Fungsi manajerial kepegawaian meliputi penataan struktur organisasi melalui seleksi, penilaian, dan pengembangan personel yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang diberikan kepada pemberi kerja atau tenaga kerja. Menurut Theo Heyman, staffing berkaitan dengan rekrutmen, seleksi, pengembangan, dan kompensasi bawahan. Konsep, ya,
Satu, staffing adalah fungsi manajerial yang penting. Fungsi staffing yaitu tindakan manajerial yang paling penting bersama dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pengoperasian keempat fungsi ini bergantung pada tenaga kerja yang tersedia melalui fungsi kepegawaian. Kepegawaian adalah kegiatan yang meresap karena fungsi kepegawaian dilakukan oleh semua manajer dan dalam semua jenis urusan di mana kegiatan bisnis dilakukan. Kepegawaian adalah kegiatan yang berkelanjutan. Hal ini karena fungsi kepegawaian berlanjut sepanjang hidup organisasi karena transfer dan promosi yang terjadi. Dasar dari fungsi kepegawaian adalah pengelolaan kepegawaian yang efisien. Sumber daya manusia dapat dikelola secara efisien dengan suatu sistem atau prosedur yang tepat. Tentunya untuk setiap organisasi berbeda satu sama lain, yaitu rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan dan pengembangan, pemberian remunerasi, dan lain-lain. Staffing membantu dalam penempatan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Hal ini dapat dilakukan secara efektif melalui prosedur perekrutan yang tepat dan akhirnya memilih kandidat yang paling cocok sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Penetapan staf dilakukan oleh semua manajer tergantung pada sifat bisnis, ukuran perusahaan, kualifikasi, dan keterampilan manajer. Di perusahaan kecil, manajemen puncak umumnya melakukan fungsi ini. Pada perusahaan skala menengah dan kecil, terutama dilakukan oleh bagian personalia yang bersangkutan. Sifat kepegawaian. Yang pertama, kepegawaian merupakan bagian integral dari manajemen sumber daya manusia. Ini memfasilitasi pengadaan dan penempatan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Sifat fungsi kepegawaian dibahas sebagai berikut. Berpusat pada orang, kepegawaian berpusat pada orang dan relevan di semua jenis organisasi. Hal ini berkaitan dengan semua kategori personel dari atas sampai ke bawah dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Tanggung jawab setiap manajer kepegawaian adalah fungsi dasar manajemen. Setiap manajer secara terus-menerus terlibat dalam menjalankan fungsi kepegawaian. Manajer secara aktif terkait dengan perekrutan, seleksi pelatihan, dan penilaian bawahannya. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala eksekutif, manajer departemen, dan mandur dalam kehubungannya dengan bawahan mereka. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, staf adalah fungsi manajemen yang meresap dan dilakukan oleh para manajer di semua tingkatan. Adalah tugas setiap manajer untuk melakukan kegiatan pengawasan, setiap kegiatan kepegawaian seperti seleksi pelatihan sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi, termasuk juga penilaian kinerja dan konseling karyawan. Di banyak perusahaan, departemen personalia dibuat untuk melakukan kegiatan tersebut, tetapi itu tidak berarti bahwa para manajer di tingkat yang berbeda dibebaskan dari tanggung jawab yang berkaitan dengan kepegawaian. Departemen personalia dibentuk untuk memberikan bantuan kepada para manajer dalam menjalankan fungsi-fungsi kepegawaian mereka. Nah, dengan demikian setiap manajer harus berbagi tanggung jawab kepegawaian. Fungsi keahlian kepegawaian berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Setiap manajer harus memberikan bimbingan dan pelatihan kepada bawahan. Keterampilan hubungan manusia juga diperlukan dalam penilaian kinerja, transfer, dan promosi bawahan. Jika fungsi kepegawaian dilakukan dengan benar, hubungan manusia dalam organisasi akan harmonis. Artinya tidak ada lagi permasalahan di dalam melakukan komunikasi interpersonal baik sejajar maupun antara atas dan bawah. Fungsi kontinu, fungsi kepegawaian harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini sama pentingnya dalam organisasi yang didirikan dan organisasi baru yang baru didirikan dalam maksudnya di sini. Dalam organisasi baru harus ada rekrutmen, seleksi dan pelatihan personel. Dalam organisasi yang berjalan, setiap manajer terlibat dalam berbagai kegiatan kepegawaian. Seperti tadi dijelaskan di atas. Artinya manajer akan membimbing dan melatih para pekerja dan juga mengevaluasi kinerja mereka secara berkesinambungan.
Saudara-saudara sekalian, pentingnya staffing. Hal yang paling penting bagi organisasi bahwa jenis orang yang tepat dipekerjakan, mereka harus diberikan pelatihan yang memadai sehingga pemborosan minimal. Mereka juga harus dibujuk atau harus dimotivasi untuk menunjukkan produktivitas dan kualitas yang lebih tinggi dengan menawarkan insentif kepada mereka. Bahkan kinerja fungsi staf yang efektif diperlukan untuk mewujudkan manfaat berikut. 1. Kinerja fungsi lainnya yang efisien. Kepegawaian adalah kunci efisiensi kinerja fungsi-fungsi manajemen lainnya. Jika suatu organisasi tidak memiliki personil yang kompeten, maka tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dengan baik, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, penggunaan teknologi dan sumber daya lainnya yang efektif. Faktor manusia yang berperan penting dalam memanfaatkan teknologi terkini, modal, material, dan lain secara efektif. Manajemen dapat memastikan jenis personel yang tepat dengan menjalankan fungsi kepegawaian. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Tagihan upah yang menjadi perhatian besar cukup tinggi. Mereka juga mengeluarkan uang untuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Untuk mendapatkan output yang optimal dari personel, fungsi kepegawaian harus dilakukan secara efisien. Yang keempat, saudara-saudara, pengembangan sumber daya manusia, manajemen dituntut untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja jauh-jauh hari. Juga harus melatih dan mengembangkan personil yang ada untuk kemajuan karir. Ini akan memenuhi persyaratan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, motivasi sumber daya manusia. Perilaku individu dibentuk oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan, kebutuhan, faktor sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, aspek manusia dalam organisasi menjadi sangat penting. Para pekerja dapat dimotivasi melalui insentif finansial ataupun non-finansial. Yang keenam, membangun semangat yang lebih tinggi. Jenis iklim yang tepat harus diciptakan bagi para pekerja untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan menjalankan fungsi kepegawaian secara efektif, manajemen dapat menunjukkan signifikansi yang melekat pada personil yang bekerja di perusahaan. Hal ini akan meningkatkan semangat kerja para karyawan yang bersangkutan. Saudara-saudara sekalian, pengantar dalam proses staffing. Istilah rekrutmen adalah proses menemukan dan memilih kandidat yang cocok untuk lowongan pekerjaan secara tepat waktu dan hemat biaya. Pada dasarnya, ini adalah proses perekrutan kandidat yang paling cocok untuk pekerjaan tertentu. Memilih kandidat yang tepat sangat penting bagi organisasi manapun karena sangat sulit untuk melalui proses yang ketat berulang kali untuk peran pekerjaan yang sama karena mencakup energi, waktu, biaya, dan sumber daya. Nah, proses perekrutan kandidat baik internal maupun eksternal harus dilakukan secara sempurna dan profesional. Kita lihat metode proses rekrutmen. Peramalan karyawan didasarkan pada dua faktor, baik internal maupun eksternal. Ada dua metode dalam melakukan proses rekrutmen profesional. Yang pertama, rekrutmen internal. Hal ini dilakukan ketika perusahaan mencari untuk mengisi kekosongan dari organisasi mereka atau tenaga kerja yang ada itu sendiri. Artinya, di dalam lingkup organisasi sendiri. Proses rekrutmen lebih murah dan cepat. Orang sudah familiar dengan organisasi. Perusahaan sudah tahu kekuatan dan kelemahan kandidat tersebut. Rekrutmen dari eksternal, artinya dari luar perusahaan, adalah proses ketika sebuah perusahaan mencari untuk mengisi lowongan dari aplikasi yang sesuai atau di luar bisnis. Dilakukan di luar perusahaan yang membawa ide-ide baru. Harapannya rekrutmen eksternal, calon kandidat itu akan membawa ide-ide baru masuk ke dalam perusahaan. Itu yang dimaksud. Orang memiliki pengalaman yang lebih luas, proses yang lebih lama, lebih mahal, bergeseran populasi, persaingan, dan sebagainya. Pentingnya proses rekrutmen. Alasan utama mengapa proses rekrutmen dilaksanakan secara mendalam adalah untuk mendapatkan atau menemukan orang yang berorientasi pada tujuan. Tujuan siapa? Tujuan organisasi. Tujuan orang tersebut adalah mengacu kepada tujuan organisasi. Berbakat dan paling cocok untuk peran pekerjaan dalam organisasi dan juga yang akan membantu perusahaan bergerak menuju pencapaian tujuan organisasi sebagaimana ditentukan. Kita lihat
Dampak pelatihan tenaga kerja pada performa perusahaan atau performa kinerja, ya tentunya saya kira tanpa kita pelajari dari teori-teori, seseorang yang mengikuti pelatihan, maka pasca pelatihan karyawan tersebut bila kembali ke pos masing-masing, maka diharapkan adanya pertambahan tentang skill atau technical skill. Kedua, adanya perubahan perilaku, behavior, pandangan, ya, dan juga hal-hal yang lain. Itu biasanya di dalam teori-teori tentang pengembangan sumber daya manusia bukan lagi menjadi rahasia umum. Saudara-saudara sekalian, ya, pelatihan dianggap sebagai salah satu media yang efektif untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan mendukung laju perkembangan perusahaan. Tujuan pelatihan karyawan secara umum, ya, pelatihan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, sains atau pengetahuan. Tadi seperti saya katakan tadi, tentunya untuk mengikuti pelatihan itu adalah untuk meningkatkan, ya, sains atau pengetahuan. Kemampuan atau skill tentunya menaikkan, dan penentuan sikap, attitude, ya. Sikap attitude yang dimaksud di sini adalah lebih luas. Seseorang karyawan itu di dalam bergabung dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan akan lebih luas dan mudah bergaul, ya, mudah menyesuaikan diri, baik membawakan diri ke atasan maupun tingkat yang sejajar. Stakeholder pada proses pelatihan tenaga kerja. Menurut Federal dan Rees, bahwa stakeholder dalam suatu organisasi adalah suatu institusi memiliki peran pengaruh yang besar pada keberlangsungan organisasi. Dengan demikian maka stakeholder sangat sentral dan menentukan untuk suksesnya suatu organisasi. Mendasarkan hal ini maka sangat beralasan untuk melakukan pemetaan stakeholder dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Saudara-saudara sekalian, hal ini mengingat bahwa dalam praktiknya stakeholder sangat variatif. Stakeholder lainnya atau pendukung terdiri dari komunitas, kelompok aktivis lingkungan atau sosial, dan juga pemerintah maupun pembuat kebijakan lainnya. Berkaitan dengan analisis memangku kepentingan menurut Trianti dan Indah, bahwa kepentingan dan pengaruh stakeholder, ya, berdasar pemetaan prioritas menunjukkan nilai hak, tanggung jawab, dan manfaat stakeholder menurut sejalan dengan semakin rendahnya tingkat kepentingan dan dengan pengaruh. Jadi, saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka perlu mendapat perhatian khusus berkaitan dengan peran pemangku kepentingan. Masalah praktis dalam staffing. Manajemen kepegawaian adalah proses pengelolaan karyawan, perumusan melalui dari proses rekrutmen hingga melakukan hubungan kerja yang profesional. Tujuan dari kegiatan manajemen kepegawaian yaitu untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan memberdayakan sumber daya manusia, termasuk juga sumber-sumber daya lainnya. Namun terkadang perusahaan masih belum bisa mencapai tujuan atau target karena belum memaksimalkan manajemen kepegawaian. Oleh sebab itu, terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam melakukan manajemen kepegawaian perusahaan. Antara lain, human error, berarti kesalahan akibat dari manusia. Itu, ya. Sekarang, melakukan penilaian secara objektif. Karena perusahaan masih menggunakan cara manual, proses penilaian karyawan masih dilakukan secara subjektif atau dilakukan hanya berdasarkan pengamatan seseorang. Padahal penilaian karyawan akan membantu dalam meningkatkan kualitas dan juga kinerja karyawan. Maka dari itu, selain dilakukan secara subjektif, proses penilaian harus dilakukan secara objektif agar hasil lebih terukur dengan memasukkan beberapa komponen pendukung penilaian. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah ini juga berpengaruh terhadap pembinaan pegawai dalam satu perusahaan. Terkadang saat memasuki periode baru, pemerintah akan membuat regulasi baru terkait dengan ketenaga kerjaan. Seperti contoh, pemerintah melakukan perubahan di beberapa pasal dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, seperti yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perubahan tersebut meliputi cuti karyawan, misalnya jam kerja, lembur, penggajian, dan sebagainya. Tentu saja sebagai pemilik perusahaan, Anda harus mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Akibatnya, perusahaan harus merubah beberapa sistem yang berlaku untuk mentaati aturan pemerintah. Ya, penyesuaian yang dilakukan perusahaan terkadang akan memakan waktu yang cukup lama sehingga menghambat proses kerja. Pemberian job description tidak jelas. Ini juga salah satu faktor. Job description merupakan hal penting yang harus dijelaskan secara rinci dan detail kepada karyawan atau orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan kinerja dan produktivitas karyawan. Baik pihak karyawan dan perusahaan harus saling memahami
apa saja job desk yang dimiliki untuk tiap-tiap karyawan. Namun sayangnya tidak selalu pemberian job desk untuk setiap posisi cukup rinci dan jelas. Ada kalanya penetapan job desk dalam perusahaan tidak jelas, bahkan terkesan memuat beban kerja yang lebih. Nah, staffing pada abad ke-21 ya. Lingkungan bisnis baru pasca Perang Dingin dikombinasikan dengan pemakaian secara luas komputer dan internet untuk kepentingan komersial secara radikal telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis, dan manajemen tenaga kerja tidak kebal terhadap perubahan tersebut. Ya, meningkatnya jumlah perusahaan di bidang jasa, masuknya lebih banyak wanita ke dalam dunia kerja, dan perubahan-perubahan yang lain membuat paradigma menjadi sumber daya manusia tradisional menjadi kuno. Nah, berbeda dengan perilaku pada abad tahun 1900-an ketika pekerja menjadi kurang berguna dibandingkan dengan mesin-mesin industri. Pekerja berketerampilan tinggi dan berpengetahuan kini mengendalikan mesin. Dan dengan mudahnya menguasai teknologi, keahlian pekerja seperti ini sekarang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi atau perusahaan. Departemen Sumber Daya Manusia berusaha menahan pekerja berpengetahuan dengan pemberian lingkungan kerja kondusif, memperluas lingkup pekerjaan, menyampaikan tujuan organisasi secara jelas, mendorong terjadinya inovasi dan intervensi melalui perilaku yang lain. The Harvard Model dari Beer atau Human Resources Manager membantu untuk memimpin orang melalui komunikasi dan motivasi, dan bukan memanajemeni mereka. Ini yang menandai pendekatan manajemen sumber daya manusia strategik. Pendekatan ini menganggap karyawan sebagai aset jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber daya. Perkembangan staffing tentunya berbeda. Era sebelum tahun 2020, sebelum era 2021 dengan era setelah 21. Perkembangan teknologi yang semakin masif dari masa ke masa memberikan dampak positif maupun negatif dalam kehidupan manusia, tak terkecuali urusan pada perusahaan di segala bidang, mulai dari urusan keuangan, produksi, pemasaran, bahkan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penggerak utama dalam aktivitas sehari-hari perusahaan, sehingga perlu untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam perusahaan. Berkualitas maksudnya di sini yang kompeten di bidangnya masing-masing. Tentunya di dalam setiap perusahaan itu akan beraneka ragam kompetensi yang dimiliki aneka ragam karyawan ataupun orang yang terlibat di dalam struktur organisasi dalam sebuah organisasi. Dengan adanya persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi, secara otomatis tuntutan perusahaan kepada tenaga kerja semakin tinggi. Kompetisi di antara perusahaan yang di bidang sejenis mengharuskan mereka untuk memberikan perhatian lebih pada efektivitas operasional untuk keunggulan kompetitif. Efektivitas untuk keunggulan kompetitif terutama tergantung pada kinerja tenaga kerja. Berbeda jangan tempo dulu tenaga kerja saat ini dituntut untuk dapat menguasai teknologi, sehingga perusahaan tidak jarang memberikan persyaratan pada pelamar kerja untuk mampu memahami atau memiliki keahlian di bidang teknologi. Seperti yang dikatakan Sugiarto bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah yang memiliki kemampuan menguasai, menerapkan, dan mengembangkan iptek serta daya saing yang tinggi. Pentingnya fungsi staffing dalam manajemen pembuat proses satu ini tidak bisa diserahkan ke sembarang orang. Satu-satunya posisi yang berhak melakukan proses staffing adalah HRD. Proses staffing seperti perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi dan penempatan, induksi dan orientasi, pemindahan dan pemisahan, latihan dan perkembangan, dan penilaian prestasi juga berdampak dengan adanya perkembangan teknologi. Sering dijumpai teknologi berperan dalam tiap-tiap proses staffing. Implementasi teknologi pada proses staffing. Teknologi berperan besar terhadap sumber daya manusia. Hal yang sebelumnya dilakukan dengan waktu dan tenaga yang banyak, pada zaman sekarang dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini tentu akan menguntungkan perusahaan maupun tenaga kerja. Contoh, kalau mesin tenun, sebelumnya beberapa tahun yang lalu dioperateri satu mesin satu orang. Namun dengan keluarnya mesin-mesin baru untuk penenun itu, maka 100 mesin dioperateri oleh satu orang tenaga kerja.
Coba, berarti yang 99 orang tadi mau dikemanakan. Sebegitu tingginya lah perubahan ya teknologi merubah struktur dan jumlah kualitas sumber daya sekelompok atau kelompok-kelompok sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi. Pada proses staffing terdapat beberapa tahap yang pemanfaatan teknologi. Pada proses rekrutmen, perusahaan dapat memperluas informasi rekrutmen kepada masyarakat dengan memasang iklan pada internet, di mana pada zaman dahulu hal ini hanya dapat dilakukan dengan cara menyebarkan dari mulut ke mulut atau memasang iklan pada papan reklame. Ya, dulu ya. Kemudahan dengan adanya teknologi dapat membantu perusahaan dalam menemukan tenaga kerja yang berkompeten, mengingat persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Bahkan sekarang kalau kita juga wawancara, tidak perlu langsung datang diundang ke suatu para bagian human resources, HRD dalam suatu perusahaan. Kadang-kadang kita disuruh langsung melalui online. Jadi diberikan fasilitas Zoom sehingga kita langsung melakukan wawancara, dan pada saat itu kita bisa diputuskan diterima atau tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, diskriminasi pekerjaan. Tadi kita sudah jelaskan semuanya. Diskriminasi pekerjaan terjadi ketika seorang karyawan atau calon pekerja diperlakukan tidak menyenangkan karena usia, ya, kecacatan, informasi genetik, asal kebangsaan, kehamilan, ras atau warna kulit, agama atau jenis kelamin. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 6 disebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pemberi kerja. Merupakan tindakan ilegal untuk melakukan diskriminasi berdasarkan karakteristik yang dilindungi ini saat mempekerjakan karyawan baru atau di tempat kerja. Kesetaraan pekerjaan berdasarkan peraturan. Manusia terlahir di dunia memiliki kodrat untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya dengan cara mencari pekerjaan sehingga memiliki pekerjaan yang layak. Baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan, memiliki hak yang sama untuk dapat bekerja. Hal tersebut tercantum dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, artinya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan tidak membedakan gender, baik laki-laki maupun perempuan, dengan artian bahwa mereka bekerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam bekerja terdapat dua macam pekerjaan itu pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun pekerjaan yang ikut dengan orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan atas modal usaha dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan pekerjaan yang ikut dengan orang lain adalah pekerjaan dengan bergantung pada orang lain yang diberi perintah hingga harus tunduk dan patuh. Jaminan atas hak asasi manusia di Indonesia secara umum tercantum dalam pasal 28A dan 28C Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 28C menegaskan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan untuk bebas dari kelakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlakuan melindungi dari tindak kriminatif tersebut. Sedangkan di dalam ayat 4 disebut bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, saudara-saudara sekalian, dampak buruk diskriminasi pekerjaan. Dampak dari diskriminasi di lingkungan kerja bisa beragam, seperti perolehan remunerasi yang tidak semestinya, ketimpangan dalam memperoleh kesempatan mengikuti program pelatihan dan promosi jabatan, terancamnya keselamatan dan keamanan kerja sehingga kepada pemutusan hubungan kerja. Dampak diskriminasi tidak hanya dirasakan oleh korban, namun juga pelakunya. Dari sudut pandang korban, diskriminasi akan membuat seseorang mengalami pengurangan, penyimpangan, hingga penghapusan pengakuan, pelaksanaan, serta pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia. Diskriminasi gender yang dialami perempuan di tempat kerja, baik itu perbedaan beban kerja,
gaji dan tanggung jawab, ya, hingga pelecehan seksual berpotensi mengganggu kesehatan mental. Mental yang terganggu akibat diskriminasi membuat perempuan rentan mengalami depresi. Saudara-saudara sekalian, teori diskriminasi. Kita tadi sudah menyinggung di atas. Maka teori diskriminasi seperti apa? Berasal dari bahasa Inggris yaitu discriminate, dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa Latin yaitu discriminat. Tindakan pembeda-bedaan atau memperlakukan secara berbeda pada seseorang cenderung bersifat negatif, termasuk dalam perilaku tindakan baik. Menurut Theodore, ya, diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang, ya, terhadap golongan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategori, ya, atau atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya akan melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan mayoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis. Ya, selanjutnya Brigham menyatakan bahwa diskriminasi adalah kelakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik tertentu. Kelompok etnik tersebut diantaranya adalah suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, kebangsaan, dan lain-lainnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Banton. Diskriminasi didefinisikan sebagai, ya, perlakuan berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu yang dapat mewujudkan jarak sosial. Menurut Transport, diskriminasi dibedakan menjadi dua, yaitu diskriminasi individu dan diskriminasi institusi. Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka, sedangkan diskriminasi institusi merupakan diskriminasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan prasangka individu, melainkan merupakan dampak kebijakan atau praktik tertentu sebagai institusi dalam masyarakat. Berdasarkan definisi beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi adalah perlakuan berbeda berdasarkan kategori-kategori tertentu yang cenderung bersifat negatif dan dapat menimbulkan jarak sosial bagi pelaku dan korban diskriminasi. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi tentang diskriminasi. Mari kita lihat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Memfasilitasi pengadaan dan penempatan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Hal ini berkaitan dengan semua kategori personel dari atas ke bawah organisasi. Ya, hal tersebut secara aktif, ya, terkait dengan perekrutan, seleksi, pelatihan, dan penilaian bawahan. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala eksekutif, manajer departemen, dan mandor dalam hubungannya dengan bawahan mereka. Yang kedua, dengan demikian staf adalah fungsi manajemen yang meresap dan dilakukan oleh para manajer di semua tingkatan di banyak perusahaan. Tetapi itu tidak berarti bahwa para manajer di tingkat yang berbeda dibebaskan dari tanggung jawab yang berkaitan dengan kepegawaian. Artinya tetap semua bagian-bagian yang ada di dalam struktur organisasi tetap bertanggung jawab tentang keadaan kepegawaian. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian setiap manajer harus berbagi tanggung jawab kepegawaian, keahlian kepegawaian berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jika fungsi kepegawaian dilakukan dengan benar, hubungan manusia dalam organisasi akan harmonis. Hal ini sama pentingnya dalam organisasi yang didirikan dan organisasi baru. Dalam organisasi yang berjalan, setiap manajer terlibat dalam berbagai kegiatan kepegawaian. Saudara-saudara sekalian, mungkin menarik, ya. Jika menarik ataupun ada masalah tentang masalah yang dijelaskan saya tadi, boleh menghubungi saya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengklarifikasi, ya, atas materi yang dapat saya sampaikan tadi. Anda bisa menghubungi channel ini. Saudara-saudara sekalian, sampai jumpa dalam topik yang berbeda. Terima kasih.